Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, seluruh jamaah kajian Kamis malam Jumat, yang semoga kita senantiasa mendapatkan hidayah, rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Di malam hari ini kita masih dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di rumahnya dalam kondisi sehat walafiat. Kita bersyukur kepada Allah, hingga detik ini Allah masih memperkenankan kita semua untuk hidup di dunia, sehingga dengan nikmat hidup ini alhamdulillah kita dapat mempergunakannya untuk beribadah dan beramal salih. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang digerakkan hati kita, yang diringankan jiwa dan raga kita untuk kita istiqomah dalam ibadah kita dan amal saleh kita, dan istiqomah ini dapat kita jaga hingga ajal menjemput kita nanti kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kembali kajian kita, kajian kitab Umdatut Tafsir atau mukhtasar ringkasan dari tafsir Ibnu Katsir, yang alhamdulillah pada pertemuan pekan lalu kita telah mengkaji tafsir surat Al-Baqarah ayat 235, dan pada malam hari ini kita akan melanjutkan di ayat yang selanjutnya, masih di surat Al-Baqarah. Ayat selanjutnya yaitu ayat 236 dan 237 insyaallah pada malam hari ini. Namun sebelum kita mulai, mari kita awali dan buka kajian kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa memohon kepada Allah, semoga apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang manfaat, yang barokah untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai kajian tafsir, kita membaca 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Ya, karena itu silakan yang sudah bawa Quran bisa dibuka Qurannya, yang bawa HP bisa dibuka HP-nya. Di surah Al-Kahfi, surat yang ke-18, juz ke-15. Surat ke-18, juz ke-15. Ya, saya awali dan nanti panjenengan mengikuti.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Ya, ini monggo nanti dilanjutkan di rumah masing-masing. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man hafidha ashru ayatin min suratil kahfi, siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, atau dalam riwayat yang lain siapa yang menghafal 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, ausima minad dajjal, maka dia akan dijaga Allah dari fitnah dajjal. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang senantiasa mendapat penjagaan dan pelindungan Allah dari fitnah dajjal. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kita. Silakan dibuka surat Al-Baqarah ayat 236. Melanjutkan apa yang kita kaji pada pertemuan yang lalu, yaitu ayat 235, di mana dalam ayat yang kemarin, ya, ayat 235, poin-poin dari kajian kita yang lalu, yang pertama yaitu tidak mengapa, ya, bagi seseorang yang ingin menikahi seorang janda, ya, tidak mengapa bagi mereka untuk menyampaikan kata-kata sindiran atau kata-kata ungkapan yang tidak langsung, sebagai bentuk apa? Menyampaikan bahwa aku ini punya keinginan untuk menikah denganmu setelah selesai masa iddahmu. Nah, ini tidak mengapa. Au aknantum fi anfusikum, atau dipendam dalam diri, nah, itu juga boleh. Artinya disampaikan boleh, tapi dengan bahasa yang tidak vulgar, artinya tidak to the point, ya, atau disimpan dalam hati. Dan ini adalah di antara adab yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada wanita yang masih dalam masa iddahnya. Kemudian yang kedua, poin yang kedua yang kita kaji kemarin, ya, wanita yang selesai masa iddahnya, nah, itulah baru boleh dinikahi atau dikhitbah. Selama masih dalam masa iddah, maka tetap diwajibkan untuk mereka apa? Menetap di rumah, tidaklah keluar rumah kecuali ada kebutuhan yang mendesak, termasuk tidak boleh untuk melangsungkan akad nikah atau menerima pinangan. Kapan dibolehkannya? Dibolehkannya ketika sudah selesai masa iddah. Kalau sudah selesai, maka boleh menerima lamaran atau boleh melangsungkan akad nikah. Nah, ini adalah yang kita kaji. Kemudian poin yang ketiga juga, Islam membatasi, ya, masa iddah itu apa? 4 bulan 10 hari bagi wanita yang ditinggal mati suaminya. Maka bagi seorang laki-laki yang ingin melamar seorang janda ini, maka hendaklah dia apa? Menahan dirinya. Jangan sampai melakukan hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala.
Ya, jangan sampai melakukan hal-hal yang dapat dimurkai Allah. Kadangkala yang menjadi kendala ini kalau dua-duanya sudah sama suka, nah, karena nunggu lama nggak sabar, akhirnya apa? Menerobos syariat Islam. Ya, bukan sama-sama suka. Naudzubillah. Akhirnya apa? Mereka melakukan ya hal-hal yang tidak dikehendaki Allah atau hal-hal yang dimurkai Allah. Maka ini tidak boleh. Maka tidak boleh ya untuk melakukan hal-hal yang sifatnya dilarang Allah Subhanahu wa taala, semacam berdua-duaan atau naudzubillah melakukan hubungan zina dan lain sebagainya ya. Sekalipun suka sama suka. Kalau memang itu ada rasa suka, maka untuk menyalurkan rasa suka ini adalah harus dengan akad yang benar, harus dengan jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan akad nikah. Maka harus bersabar sampai selesai masa iddah ya, baru silakan melamar dan silakan untuk menikah. Nah, ini adalah yang kita kaji pada bulan yang lalu. Kemudian pada malam hari ini kita akan masuk pembahasan baru juga ya, masih di bab yang sama, yaitu bab talak, tapi ini kaitannya dengan sebuah permasalahan khusus ya, yaitu permasalahan boleh enggak orang itu menalak istrinya selesai akad nikah. Jadi ini kan ini banyak ini, bahkan beberapa bulan yang lalu itu viral juga di YouTube ya, di media itu. Jadi baru melangsungkan akad nikah beberapa jam yang lalu ya, tidak lama setelah itu apa? Istrinya dicerai. Nah, ini hukumnya bagaimana? Boleh nggak dalam Islam? Jadi baru menikah langsung dicerai, ada nggak? Karena memang ada ayatnya ya, ini menjadi dalil bahwa juga di zaman dahulu terjadi gitu. Dan ini ada, bukan hal yang aneh. Nah, inilah yang akan kita kaji pada malam hari ini. Cuma dalam Islam nanti dibedakan ya terkait dengan mahar. Nah, ini mahar inilah yang nanti membedakan. Maharnya disebutkan atau tidak disebutkan. Kalau maharnya sudah disebutkan, nah, nanti apa konsekuensinya? Kalau maharnya tidak disebutkan, apa konsekuensinya? Inilah yang akan kita kaji pada malam hari ini. Silakan dibuka surat Al-Baqarah ayat 235. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La junaha alaikum, la junaha alaikum, tidak ada dosa atas kalian in talaqtumun nisa. Jadi tidak ada dosa atas kalian untuk mencerai wanita atau mencerai seorang istri. Nah, ini menjadi dalil bahwa talak itu hukumnya apa? Mubah, diperbolehkan. Jadi tidak dilarang di dalam Islam. Tapi itu merupakan perkara yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, abghadul halal ilallahi at-talaq. Perkara halal yang dibenci Allah adalah talak. Sebaliknya perkara halal yang dicintai Allah, yang mendatangkan ridha Allah adalah dengan nikah. Kebalikannya talak adalah nikah. Kebalikannya berkumpul adalah pisah atau bercerai. Nah, ini. Maka hukum asalnya ya, talak itu adalah diperbolehkan selama ada uzur atau ada hal-hal yang memang diharuskan untuk bercerai. Ya, ada hal-hal yang memang diperbolehkan untuk bercerai. Kecuali kalau talak itu tidak ada alasan syar'i. Nah, ini yang dilarang dalam Islam. Tidak ada sebab ya
cerai, nggak ada apa-apa cerai, dikit-dikit cerai. Nah, ini nggak boleh. Sebaliknya, sebagaimana kemarin ada yang nanya, boleh nggak Ustadz seorang istri minta cerai pada suaminya? Boleh nggak kemarin jawabannya? Boleh. Jadi diperbolehkan seorang istri minta cerai kepada suaminya manakala suaminya tidak dapat memenuhi hak dan kewajibannya sebagai seorang suami. Maka dalam hal ini seorang istri diperbolehkan meminta cerai pada suaminya. Tapi perkara cerai ya, yang punya hak ini adalah suami. Ya, nggak ada namanya istilah istri mencerai suaminya. Yang ada adalah yang diperbolehkan dalam Islam, suami mencerai istrinya. Wallahu ta'ala alam ya. Kenapa perkara talak ini ada di tangan seorang suami, atau yang punya hak untuk menceraikan ini adalah seorang suami? Wallahu a'lam. Karena seorang wanita itu lemah. Ya, lemah dalam memutuskan perkara. Terutama ya, ibu-ibu biasanya mengalami sendiri ketika haid atau menstruasi, kadangkala kondisi hati ini tidak stabil ya, mudah emosional dan lain sebagainya. Ini kalau perkara cerai ini ada di tangan seorang istri, berapa banyak suami yang dicerai? Dikit-dikit tak talak sampean mas. Dikit-dikit suaminya dicerai, dikit-dikit minta pisah dan lain sebagainya. Maka dalam Islam ya, perkara cerai ini ada di tangan suami. Dan selama suami ya belum menceraikan istrinya, maka seorang istri pun tidak boleh memiliki hubungan apapun dengan laki-laki lain. Ya, selama seorang suami belum menceraikan istrinya, ya, maka seorang istri tidak boleh memiliki hubungan dengan laki-laki lain apapun alasannya. Aku iki wis ora seneng karo bojoku, aku senenge karo sing iki ya. Bapakku yo ngrestoni. Nah, ini kadang-kala gitu. Kadang-kala mungkin sebagian wali ya, ayah dari seorang anak perempuan, dia merasa kecewa mungkin ketika mendapatkan menantu yang mungkin kurang tanggung jawab dinilainya, atau kurang amanah dinilainya dan lain sebagainya. Sehingga kadangkala ada seorang wali yang punya campur tangan, sehingga mengatakan kepada anak perempuannya, "Dok, wes lah pisah wae karo wong iku. Wong ora tanggung jawab kok." Nah, tidak tanggung jawab kok gitu. Artinya tidak memenuhi hak dan kewajibanmu kok. Pisah saja. Nah, ini. Selama seorang suami yang sah ya, suami yang sah ini tidak menceraikannya, artinya ia dalam kondisi masih istri sahnya, selama itu pula seorang istri tidak boleh memiliki hubungan apapun dengan laki-laki lain, sekalipun laki-laki yang lain itu bertanggung jawab. Ya, sekalipun yang laki-laki yang lain yang ditresnani oleh bapaknya itu bertanggung jawab. Ya, mungkin dikasih uang bulanan padahal belum istrinya, atau dikasih hadiah, dikasih sesuatu, udah dikasih mobil atau motor. Nah, ini yang dapat merusak rumah tangga. Maka ini juga pelajaran berharga bagi seorang istri, hendaklah ia bersabar. Apapun yang dihadapi dalam rumah tangganya itu adalah merupakan ladang pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seburuk apapun kondisi rumah tangga ya, senikmat apapun kondisi rumah tangga, maka terimalah itu adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian, maka ketahuilah ujian ini adalah ladang pahala. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan dalam sebuah rumah tangga, maka ketahuilah ini juga adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah mereka tetap taat kepada Allah atau mereka jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka prinsip dalam rumah tangga harus selalu kita jaga. Sebagaimana kita menikah dengan cara yang baik ya, maka pertahankan nilai-nilai kebaikan itu.
Karena pernikahan adalah merupakan salah satu ibadah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala mungkin kita mendapati pasangan yang kurang baik atau tidak kita inginkan ya. Atau mungkin istri kita, oh ternyata setelah nikah kok kayak gini. Atau suami kita, oh ternyata setelah nikah kok kayak gini. Maka perintah dalam Islam yang pertama adalah bersabar. Kemudian yang kedua adalah berusaha untuk mempertahankan, sembari berikhtiar ya, mengajak untuk saling menasihati, untuk saling mengingatkan, dan yang terakhir adalah kembalikan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun masalah kita, maka bersujudlah kepada Allah, karena dengan sujud itulah segala urusan kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis sabri was shalah. Mohonlah kepada Allah dengan sabar dan salat. Ini solusi. Maka jangan cepat-cepat untuk mengatakan cerai atau mengatakan pisah ya. Sebagaimana dahulu kita bertemu, kita ingin bersatu, kita ingin membangun rumah tangga ini, maka niatkan rumah tangga ini karena Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan memudahkan segala urusan. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah, la junaha alaikum in talaqtumun nisa. Tidak ada dosa bagi kalian wahai para suami ketika kalian mencerai istri-istri kalian. Artinya hukumnya diperbolehkan, tidak dosa ya, selama ada landasan syariatnya. Malam tamassuhunna. Nah, ini yang ingin kita kaji pada malam hari ini. Nah, di sini talaknya adalah apa? Mentala istri yang belum disentuh. Jadi almas di sini artinya apa? Disentuh. Apakah nyentuh secara kulit seperti ini, atau megang tangan, atau megang pipi, atau megang yang lainnya? Apakah itu jamaah? Ternyata dalam Islam tidak hanya sekedar itu ya. Yang dimaksud dengan malam tamassuhunna di sini ya, sebagaimana yang ditafsirkan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan al-massu di sini adalah an-nikah. Apa yang dimaksud dengan nikah? An-nikah di sini adalah ad-dukhul, yaitu al-jam'u, al-jima', yaitu apa? Berhubungan biologis. Nah, ini kondisi pertama, yaitu mencerai istri ya setelah akad, sebelum apa? Berhubungan biologis. Ini boleh enggak? Nah, boleh enggak jemaah? Boleh. La junaha, tidak berdosa. Tidak berdosa mencerai istri yang belum dikumpuli. Nah, au tafridu lahunna faridah, dan belum ditentukan jumlah maharnya. Nah, ini nanti yang menjadi pembeda. Jadi ada dua kasus. Yang pertama sudah ditentukan jumlah maharnya, yang kedua belum ditentukan jumlah maharnya. Dan ini menjadi dalil ya, bahwa menyebutkan mahar ya dalam akad nikah itu bukan merupakan syarat, tapi mahar itu adalah merupakan sebuah kewajiban yang harus diberikan seorang calon suami kepada calon istri. Tapi itu tidak termasuk dari apa? Dari rukun-rukun dalam akdun nikah ya. Tapi kalau sudah disebutkan, nah nanti ada hukumnya sendiri. Tapi kalau belum disebutkan, nah ini juga ada hukumnya sendiri. Maka persoalan mahar itu sebenarnya persoalan antara calon suami dengan calon istri saja ya. Dan yang menentukan mahar ini adalah siapa? Seorang istri. Calon istri yang menentukan mahar. Kadangkala di masyarakat kita ini justru yang menentukan mahar sinten? Bapaknya ya, atau ibunya, atau saudaranya. Ojo gelem nak mahare semono. Wah, ya. Wah, mahare kok mung semene. Oh, ora usah. Iku ae lho karo anake Pak iki. Nah, ini ndak boleh.
Kemarin kita sudah ngaji bahwa harta itu tidak menjadi tolak ukur kebahagiaan di dalam rumah tangga. Tapi kunci kebahagiaan rumah tangga ada di dalam takwa, ketaatan kita kepada Allah. Ketika kita taat kepada Allah dan itu bukti cinta kita kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan rasa cinta di dalam diri kita. Ketika kita cinta kepada Allah, maka kita cinta kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh ya, tidak boleh seorang ayah atau ibu dari seorang anak perempuan ini bercampur tangan dalam urusan mahar. Karena mahar itu siapa yang menentukan? Calon istri. Calon istri. Dan ini merupakan kewajiban, memang memberikan mahar merupakan kewajiban, apapun bentuknya, sesuai dengan kemampuan. Karena memang memberikan mahar ini hukumnya wajib. Banyak kisah, ada sebagian sahabat yang ketika dia tidak punya harta kekayaan, maka dia bisa memberikan mahar dengan apa? Dengan khatam, dengan cincinnya. Dia nggak punya cincin, dia bisa memberikan mahar. Sebagaimana Nabi bertanya, apakah kamu punya hafalan dari Quran? Maka jadikanlah hafalan Quran ini sebagai apa? Mahar atas pernikahanmu. Nah, ini juga bukan menjadi dalil bahwa ujuk-ujuk hafalan Al-Quran dijadikan mahar nikah. Ini menjadi opsi terakhir, bukan opsi pertama. Kadangkala apa? Kadangkala yang di masyarakat kita temukan apa? Maharnya nggak berupa harta, nggak berupa apapun, tapi berupa apa? Hafalan Al-Quran. Nah, ini tidak tepat. Karena dalam hadis ini ya, dari riwayat ini, mahar berupa hafalan Al-Quran itu dijadikan opsi terakhir ketika memang seorang calon seorang suami ini tidak bisa memberikan sesuatu yang sifatnya duniawi ya, tidak bisa memberikan sesuatu yang sifatnya duniawi, maka ia boleh bisa menjadikan apa? Al-Quran atau mahar hafalan Al-Quran sebagai mahar pernikahannya. Tapi ya, dengan harta itu jauh lebih baik, karena itu adalah merupakan kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Wanita yang terbaik sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wanita yang sedikit maharnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairun nisa aqalluhunna mahran. Sebaik-baik wanita adalah yang tidak meminta mahar lebih. Artinya apa? Tidak memberatkan. Karena jangan sampai gara-gara minta mahar sekian, kemudian calon suami tidak bisa apa? Mewujudkan syarat dari mahar tersebut, sehingga apa? Pernikahan menjadi batal. Nah ini, maka sebaik-baik wanita kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang sedikit maharnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan khairun nikah aisarahu. Sebaik-baik pernikahan adalah yang memudahkan dalam hal apapun. Dalam hal mahar memudahkan, dalam hal urusan apa? Walimah memudahkan, tidak memberatkan. Nah, ini adalah yang terbaik di dalam Islam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, Inna min yumnil mar'ah taisiru khidbatiha. Sesungguhnya di antara bentuk kebaikan seorang hamba, seorang wanita, manakala satu, taisiru khidbatiha, mudah dalam mengkhidbahnya. Nah, ini kadang-kala ada yang pilih-pilih ya. Kalau nggak punya duit ya jangan, kalau punya duit oke. Atau mungkin ada satu punya duit, yang satu nggak punya duit tapi soleh. Dia rela memilih yang punya duit nggak soleh, dan dia menolak yang soleh sekalipun tidak punya uang banyak. Maka ini tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ya, fadfar lidzatid din taribat yadak. Pilihlah yang baik agamanya. Syukur-syukur punya duit. Syukur-syukur ganteng. Syukur-syukur apa? Nasabnya baik. Kalau tiga hal ini nggak ketemu, nggak ada hartanya, nasabnya juga kita belum tahu ya.
jamalnya juga biasa-biasa saja gitu, tapi taat kepada Allah, rajin sholat, rajin ngaji, ibadahnya masya Allah baik, maka ini yang dipilih kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebaik-baik perempuan yang pertama apa? Taisiru khidbatiha, yang mudah dalam khidbahnya, ya, mudah dalam khidbahnya. Kemudian yang kedua, taisiru sodaqiha, yang mudah dalam nafkahnya, yang mudah dalam nafkahnya. Artinya tidak menuntut lebih, ketika dikasih ya bersyukur. Kemudian yang ketiga, taisiru rahimaha, yang mudah dalam rahimnya, artinya yang mudah untuk melahirkan, yang mau punya anak banyak, yang mau sering melahirkan. Ini sebaik-baik wanita kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada ayat. Jadi tidak dosa bagi seorang suami menceraikan istrinya selesai akad, ya, sebelum apa istrinya dikumpuli atau dicampuri, au tafridulahunna faridah, dan juga sebelum disebutkan maharnya. Apa hukum yang berlaku dalam hal ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa matti'uhunna. Jadi dalam kondisi yang semacam ini, matti'uhunna, mantan suami itu apa? Diperintahkan Allah untuk memberikan mut'ah. Wa matti'uhunna, berikanlah mut'ah. Apa mut'ah Bapak Ibu? Mut'ah ini bukan kawin kontrak ya, sebagaimana orang Syiah nikah mut'ah, enggak. Jadi mut'ah di sini adalah sebuah pemberian. Sebuah pemberian yang menjadikan ya mantan istri ini menjadi ridho dan rela. Ini kadangkala memang berat gitu, baru nikah sudah dicerai. Ini wanita mana yang nggak kuat gitu? Wanita mana yang nggak kuat? Semuanya pasti merasakan apa? Berat. Baru nikah beberapa jam yang lalu apa? Dicerai oleh suaminya. Dan ini tentu jauh lebih baik daripada ya sudah berkumpul, sudah berhubungan, sudah hamil dicerai. Nah, ini jauh lebih menyakitkan. Maka yang pertama ini apa? Lebih ringan. Karena apa? Belum melakukan jima atau berhubungan biologis. Maka ini jauh lebih ringan daripada kasus yang kedua, diceraikannya setelah seorang wanita itu hamil atau setelah dia punya anak. Nah, ini jauh lebih baik ya. Tapi nak isu ya usah cerai kan gitu. Ini. Maka kata Allah dalam ayat ini, wa matti'uhunna, berikanlah kepada wanita tersebut apa? Mut'ah. Mut'ah ini apa? Uang atau pemberian yang menjadikan hatinya apa? Senang. Karena wanita yang dicerai itu hatinya apa? Bergejolak, nggak karuan. Apa yang membuat hatinya senang? Untuk meringankan beban dalam hatinya. Ini masya Allah. Jadi sampai ada syariat seperti ini apa? Karena Allah tahu kondisi wanita. Ya, matti'uhunna, berikanlah apa? Mut'ah, sesuatu yang membuat mereka senang atau tenang hatinya. Alal musi'i qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu. Nah, ini pemberian itu disesuaikan dengan kemampuan mantan suami. Kalau mantan suami itu orang kaya, alal musi', dia orang yang punya harta yang luas, artinya duitnya banyak. Ya tentu kadar yang diberikan juga banyak. Ya, sebagaimana apa yang dia miliki. Wa 'alal muqtiri qadaru. Dan adapun sebaliknya, seorang mantan suami yang uangnya nggak banyak, ya, maka dia memberikan sesuatu yang dia mampu. Ya, tidak memberatkan. Ini kalau apa? Maharnya belum disebutkan. Ya, maharnya belum disebutkan dan istri belum tahu maharnya berapa. Ya, jadi sebelum maharnya disebutkan. Karena nanti kalau maharnya sudah disebutkan,
maka seorang istri mendapatkan setengah dari maharnya. Nanti kita kaji di ayat yang selanjutnya. Jadi kalau maharnya belum disebutkan, maka seorang mantan suami memberikan mut'ah sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kemampuannya. Punya duit banyak ya dia kasih banyak lah ya. Kalau punya duit dikit ya dikit ya. Tapi kalau sudah disebutkan maharnya, oh nanti maharnya sekian nikahnya, atau emas berapa kilo ini ya, atau seperangkat alat sholat bagaimana itu setengahnya. Nah, ini ya. Maka kalau sudah disebutkan maharnya, maka kewajiban seorang mantan suami ya mengembalikan atau memberikan setengah dari nilai mahar. Ini nanti kita kaji. Mata'an bil ma'ruf, ya sebuah mata' atau pemberian yang ma'ruf sesuai dengan kondisi. Ya, sesuai dengan kondisi masing-masing dan sesuai dengan kondisi di sebuah masyarakat. Nah, ini mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Nah, itu adalah sebuah hak ya, hak-hak yang diberikan kepada dari orang-orang yang berbuat ihsan. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kita masuk pada hadis ayat yang selanjutnya. Silakan dibuka ayat surat Al-Baqarah ayat 237. Nah, 237 ini adalah kondisi yang kedua ketika mahar itu telah disebutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in talaqtumuhunna, dan apabila wahai para seorang suami kalian mentalak mereka, yaitu mentalak apa? Istri, min qabli an tamassuhunna, sebelum berhubungan, artinya belum disentuh, waqad faradtum lahunna faridah, dan sudah disebutkan maharnya. Jadi kondisi yang pertama tadi apa? Tidak disebutkan maharnya, maka pemberiannya apa? Sesuai dengan kemampuan. Kalau kondisi yang kedua ini apa? Seorang istri dicerai setelah akad, namun maharnya belum disebutkan. Mau ngasih mahar sekian, sekian dan sekian, itu tidak disebutkan. Wa in talaqtumuhunna, apabila kalian mentala istrimu ya, min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian mencampurinya, waqad faradtum lahunna faridah, dan kalian telah menyebutkan ya, menyebutkan maharnya, jumlah maharnya, fanisfu ma faradtum, maka mut'ah yang kalian berikan berapa? Nisfu ma faradtum, yaitu setengah dari mahar yang telah diberikan. Jadi jangan cerai, ya udah cerai aja, habis itu nggak ada hubungan, nggak ada kewajiban ya. Maka apa? Setelah bercerai pun apa? Islam tetap memberikan tuntunan ya, kalau menceraikannya sebelum berhubungan dan sudah disebutkan maharnya, maka dia wajib untuk mengembalikan setengah dari maharnya. Fanisfu ma faradtum, maka yang diberikan apa? Setengah dari apa yang telah disebutkan. Illa, kecuali, nah ini pengecualian. Jadi kewajiban untuk memberikan setengah mahar tadi gugur kalau ada pengecualian. Apa pengecualiannya? Ayyafun au ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah. Pengecualian yang pertama adalah mantan istri itu merelakan, mas ra usah mas. Nah, apa tidak usah. Terus aku ora apa-apa, aku
aku lebih apa? Lebih nyaman dalam kondisi sekarang gitu, lebih tenang seperti sekarang. Terus tidak usah memberikan apa-apa ke saya gitu. Kecuali kalau apa? Kalau kondisinya memang dia orang yang mampu, boleh untuk memberikan sesuatu dalam hal sukarela. Misal istrinya tidak meminta, tapi apa? Seorang mantan suami ini apa? Memberikan sukarela, nggak apa-apa. Mungkin dikasih hadiah motor atau apa, atau uang sekian dan lain sebagainya. Sekalipun nggak minta, itu juga boleh. Tapi tidak ada kewajiban ya untuk mengembalikan setengah mahar kalau seorang istri apa? Au yafu, memaafkan, atau enggak masalah, enggak usah. Au yafu alladzi biyadihi uqdatun nikah, atau siapa? Atau walinya juga tidak mempermasalahkan. Walinya tidak permasalahkan. Ini ada dua riwayat. Yang pertama menyebutkan yang dimaksud dengan au ya'fu alladzi biyadi uqdatun nikah di sini adalah wali. Yang kedua adalah suami. Artinya suami juga tidak mewajibkan. Maka ini tidak masalah gitu. Wa an ta'fu wa aqrabu littaqwa, yaitu kalian saling memaafkan, aqrabu littaqwa. Ini adalah lebih baik, lebih dekat dengan ketakwaan. Kadang kalau orang cerai itu apa? Setelahnya apa? Saling apa? Musuh-musuhan, saling menyakiti, saling menzalimi, saling riba. Biyen niku pas isih dadi bojoku kayak ngene-ngene iku. Nah, ini tidak boleh. Karena itu adalah aib. Ya, aib dalam rumah tangga jangan sampai ada yang tahu kecuali sepasang suami istri. Jadi masalah rumah tangga kita diupayakan dijaga, ya, dijaga, jangan sampai terdengar oleh siapapun. Ini kadang-kala seorang istri ini lemah ya, dia cerita tentang kondisi suaminya, bojoku kok ngene, tanpa disadari dia telah apa? Membuka aib suaminya. Begitu juga seorang suami tanpa disadari dia bercerita tentang istrinya dengan teman-teman. Bojoku itu gaweane kayak ngene ya. Ini tidak boleh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menutup aib kita, maka tutuplah juga aib pasangan kita, atau tutuplah aib mantan pasangan kita. Jangan karena sudah cerai apa? Diumbar aibnya. Jangan karena cerai apa? Dendam kesumat, ya, dendam kesumat. Maka perintah Allah apa? Wa anta'fu wa aqrabu littaqwa. Jadi saling memaafkan itu apa? Lebih dekat dengan ketakwaan. Orang kalau sudah takwa, dia akan mudah untuk memaafkan. Seberat apapun rasanya. Mungkin memang saking kebangetene ya. Iki koyo ora iso tak maafno ini. Maka kalau kita merasa berat untuk memaafkan pasangan kita atau seorang hamba, maka ingatlah dengan dosa-dosa kita. Begitu banyaknya dosa-dosa kita, dan ketika kita memohon maghfirah, ampunan dari Allah, maka Allah pun memaafkan kesalahan kita. Gak ada rumah tangga yang tidak ada masalah. Setiap rumah tangga punya masalah. Setiap rumah tangga punya masalah. Baik masalah itu ada di tangan suaminya atau di tangan istrinya, dan masing-masing pasangan punya kekurangan. Istri kita punya kekurangan, suami kita juga punya kekurangan. Maka di antara kunci yang kedua kebahagiaan dalam rumah tangga setelah takwa, yang kedua adalah saling memaafkan. Saling memaafkan. Mungkin saat itu mungkin berat untuk memaafkan, tapi yakinlah setelah kejadian atau setelah pertengkaran itu pasti ada rasa menyesal. Maka kunci yang kedua apa? Saling memaafkan. Fahamilah kekurangan istri kita, atau fahamilah kekurangan suami kita. Mereka hanyalah manusia biasa yang jauh dari kata sempurna. Kalaupun kita menginginkan kesempurnaan, maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala kesempurnaan. Doakan suami kita
Kadang-kala seorang istri diuji dengan suaminya, atau sebaliknya seorang suami diuji dengan istrinya. Sebagaimana yang sampaikan saya di awal ya, ini adalah ladang pahala di dalam rumah tangga. Kita diuji dengan pasangan kita. Maka wa anta'fu wa aqrabu littaqwa, maka salinglah memaafkan, saling memahami, saling memaafkan. Nah, ini kunci kebahagiaan yang kedua. Wala tansawul fadla bainakum. Nah, ini yang ketiga. Jadi setelah membangun rumah tangga, kebahagiaan dibangun di atas takwa. Yang kedua adalah saling memaafkan. Yang ketiga, wala tansawul fadla bainakum, jangan melupakan kebaikannya. Nah, kadang-kala kita gara-gara melihat kesalahannya apa, habis itu seluruh kebaikannya, kayaknya nggak ada baiknya ya, kayaknya nggak ada baiknya. Gara-gara satu kesalahan seakan-akan semuanya jelek. Maka kunci yang ketiga, tidak melupakan kebaikan yang pernah dia lakukan kepada kita. Sejahat apapun, sebagaimanapun dia pernah berbuat baik kepada kita. La tansawul fadla bainakum, jangan lupakan kebaikan pasanganmu, jangan lupakan kebaikan suamimu, jangan lupakan kebaikan istrimu. La tansawul fadla bainakum, innallaha bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Artinya ini menjadi dalil bahwa tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi di mata Allah. Saya sampaikan, di dunia ini nggak ada satu tempat ketika kita melakukan sesuatu tidak dilihat Allah, atau Allah nggak bisa ngelihat kita, nggak ada. Di dunia ini nggak ada tempat di mana ketika kita mengucapkan sesuatu, apa yang kita ucapkan tidak didengar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk apa yang ada di dalam rumah tangga kita, Allah tahu. Tetangga nggak tahu, atau orang tua nggak tahu, saudara-saudara kita nggak ada yang tahu, karena sebegitu detailnya kita menyembunyikan masalah rumah tangga. Tapi ketahuilah, apapun yang terjadi dalam rumah tangga kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Maka mohonlah segala solusi, jalan keluar itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini jamaah kajian kita pada malam hari ini. Silakan, mungkin ada yang ingin bertanya ya, dari apa yang kita kaji pada malam ini. Kita batasi 3 pertanyaan. Silakan, mana dulu? Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jarak antara pinangan, lamaran dan akad nikah itu ada jarak nggak ya? Karena kita kan di dunia di sekitar itu jarak antara pinangan, lamaran dan nikah itu paling lama sekali. Karena mungkin nunggu apa dan sebagainya. Itu ada syariahnya. Yang kedua, kita punya budaya kalau kita mengadakan rumah itu, kita yang datang itu membawa sumbang atau buah gitu ya. Saya rasa hukumnya gimana? Buah itu sendiri gitu. Terima kasih banyak. Barakallahu fiik. Pertanyaan yang pertama, adakah tuntunan khusus di dalam Islam ya, jarak antara khitbah atau lamaran ya dengan menikah? Ya, adakah tuntunan khusus? Tidak ada. Maka dalam hal ini dikembalikan kepada kebutuhan masing-masing. Kalau memang mereka sudah saling mencintai, ngapain ditunda-tunda begitu lama? Justru malah lebih baik disegerakan. Misal bulan November ini apa? Khitbah ya, meminang. Desember nikah, boleh nggak? Boleh. Dan itu lebih baik lagi. Karena apa? Semakin cepat semakin baik, dan semakin lama ya, maka akan timbul berbagai macam fitnah, kecuali dalam kondisi tertentu yang memang
terpaksa harus menunda dalam waktu yang lama, ya. Tahun dudul, enggak ada istilah tahun dudul dalam Islam. Jadi boleh menunda, ya. Maksudnya jarak antara khitbah dengan nikah itu lama. Kalau memang ada kebutuhannya atau dalam kondisi-kondisi tertentu. Termasuk saya gitu. Saya saat itu tahun 2015, ya. 2015-18 Februari khitbah, ya. Tapi saya kondisinya masih di Madinah saat itu. Jadi khitbah tanggal 18 Februari. Dan kita tentukan untuk menikah 3 bulan selanjutnya. Ya, 3 bulan selanjutnya setelah bulan Februari. Tapi qadarullah, ya, Allah takdirkan ayah saya, abah saya wafat seminggu setelah khitbah. Jadi tanggal 18 khitbah, beliau meninggal tanggal 25 Februari. Ini Masya Allah, dalam kondisi yang kita tidak inginkan memang, ya. Kita tidak menginginkan kondisi ini, tapi Allah yang menakdirkan. Sehingga pernikahan yang harusnya sudah direncanakan 3 bulan setelah itu, ya, setelah khitbah, qadarullah harus ditunda 1 tahun selanjutnya, ya, ditunda satu tahun selanjutnya. Karena apa? Dalam kondisi masih masa iddah bagi ibu saya, kemudian dalam kondisi yang masih berkabung. Dan gak mungkin dalam kondisi sedih, dalam kondisi berkabung melangsungkan pesta pernikahan. Dan ini jauh lah dari layak dalam adat kita. Sehingga pernikahan itu ditunda sampai tahun depan. Dan ini nggak masalah, selama kedua pasangan itu bisa menjaga, ya. Karena kadang-kala di Indonesia itu kalau sudah khitbah boleh semuanya. Nah, ini kadang yang jadi masalah itu. Sudah tunangan, sudah khitbah boleh kemana saja yang mereka inginkan. Nah, ini tidak boleh. Ya boleh gandengan tangan, boleh berdua-duaan, boleh kemana-mana, tidak boleh. Selama belum akad, ya, selama belum akad nikah, maka status mereka masih calon suami atau calon istri, belum menjadi pasangan yang sah, ya, belum menjadi pasangan yang sah. Maka kembali kepada pertanyaan, apakah ada tuntunan sendiri dalam Islam jarak antara khitbah dengan nikah? Tidak ada. Akan tetapi semakin cepat semakin baik, ya. Ikan cepat ikan gabus, semakin cepat semakin bagus, kan gitu. Wallahu ta'ala alam. Kemudian pertanyaan kedua, ya, ketika kita datang ke tempat pesta pernikahan, nah, apakah dilazimkan kita, diharuskan kita untuk memberikan amplop, ya, buah? Nah, maka ini adalah kembali kepada urf, ya, kembali kepada kebiasaan. Kalau itu adalah dinilai sebagai ihsan, ya, sebagai ucapan terima kasih, maka tidak masalah. Ya, sebagai ucapan terima kasih tidak apa. Terima kasih sudah diundang, atau terima kasih kemarin sudah diberikan roti, diberikan nasi dan lain sebagainya, nggak masalah. Ya, dan ini bukan merupakan hutang, ya, karena syarat hutang itu ada akad. Kadang-kala kemarin rame itu, oh ini adalah hutang, kalau datang nggak nyumbang nanti utang dengan orang itu. Enggak. Nanti kalau sudah dikasih buahan harus mengembalikan, enggak. Karena apa? Karena kita tidak meminta jumlah tertentu dan tidak mengharapkan, ya. Disebut hutang kalau ada akad, saya hutangi atau saya terima hutangnya, itu disebut hutang. Selama tidak ada akad, maka itu bukan hutang. Itu adalah sedekah, ya, sebagaimana sedekah biasa. Tapi alhamdulillah sekarang sudah biasa, ya, sudah mulai banyak. Ketika datang ke pesta pernikahan, sahibul bait tidak menyediakan kotak amal, kotak amal apa? Kotak sumbangan, ya, biar nggak ngantuk aja.
Jadi tidak menyediakan kotak sumbangan atau disebutkan dalam undangan itu, mohon maaf kami tidak menerima amplop ya. Tapi kalau kado gimana? Boleh diterima saja. Dikasih kado misalkan, diterima, dan itu adalah sedekah. Bukan berarti hutang. Oh, aku biar dikadoiku, aku yuk kudu balikno kadoiku. Kan enggak. Ya kan? Misal dikasih dikado spray atau handuk gitu. Berarti kalau hutang, dia harus mengembalikan nilai yang sama. Berarti nak dikado spray, nanti ngandunya apa? Spray. Enggak. Maka ini tidak termasuk hutang. Kemudian ya, mumpung bahas masalah walimah pernikahan, di antara salah satu ya, tanda keberkahan dalam sebuah walimah itu apa? Yang diundang bukan hanya orang-orang kaya, ya, bukan hanya orang-orang kaya. Kadang-kala di masa kita karena mengharapkan amplop dan lain sebagainya, sehingga yang diundang ya sing sakirane amplopane gede. Iki aku nak ngundang iki mesti amplopane 1000 atau 5000, enggak. Maka berkahnya walimah itu diantaranya adalah yang diundang tidak hanya orang kaya, tapi justru yang diundang adalah orang-orang miskin. Kalau orang kaya mereka sudah biasa makan enak, ya kan? Mereka sudah biasa makan enak, prasmanan dan lain sebagainya. Beda ketika kita ngundang orang miskin, ya, mereka nggak biasa makan enak. Tapi masya Allah ketika dihidangkan makanannya dihabiskan, ya. Hanya sisa apa? Sisa piring dan sendok. Beda dengan mungkin orang kaya udah biasa makan mungkin siomay seperti ini, biasa. Mungkin dipilih-pilih, dimakan apa ya? Telurnya atau dimakan baksonya dan lain sebagainya. Kadang-kala seperti itu. Ya. Maka yang paling berkah adalah yang diundang juga orang-orang miskin. Jadikan walimah pernikahan itu adalah sebagai ajang untuk kita bisa berbagi sedekah, ya, sedekah kepada saudara-saudara kita. Dan saudara yang dipanggil tidak hanya saudara yang kaya, tapi justru saudara yang miskin itulah yang harus diutamakan untuk diundang. Diutamakan untuk diundang. Jangan sampai meniru apa yang terjadi di sebagian masyarakat kita yang diundang hanya orang-orang kaya atau mungkin gengsi. Oh, nah aku kok isin karo bisanku. Yo, mosok dulur-dulurnya ternyata yo orang-orang yang menengah ke bawah atau nggak mampu dan lain sebagainya. Nggak boleh. Maka jadikan walimah kita berkah dengan mengundang saudara-saudara kita yang tidak mampu. Wallahu ta'ala alam. Yeah. Ini jika yang minta cerai istrinya apakah harus dikembalikan? Yeah. Terima kasih. Barakallahu fiik. Jika yang meminta cerai adalah istrinya, apakah maharnya harus dikembalikan? Ya, melihat cerainya apa, minta cerainya dalam urusan apa, ya. Kalau minta cerainya karena suaminya tidak memenuhi hak dan kewajibannya, maka seorang mantan suami ini mengembalikan apa? Mengembalikan mahar yang diberikan kepada istrinya. Ya, itu biasanya kalau panjenengan membuka kembali apa? Buku nikah, nah, di sikut ta'liq itu sudah disebutkan. Ya, kalau suami saya tidak memberikan nafkah atau membiarkan saya, tidak membudulikan saya atau dalam sebagainya dalam masa bla 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 bla, dan seorang istri apa? Meminta cerai, maka boleh seorang istri itu meminta cerai, ya. Boleh seorang istri meminta cerai. Allah taala alam. Silakan yang lain. Ini suatu misal, sepasang suami istri sudah mengajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suatu misal, sepasang suami istri sudah mengajukan cerai, namun belum putus. Dalam belum putus ini, si istri ini sudah dinikahkan. Pertanyaannya, bagaimanakah yang menikahkan dan bagaimana yang dinikahkan? Masih
istri dari suami yang dulu, dan ini kan bagaimana hukumnya? Karena ini sudah dinikahkan otomatis sudah berhubungan, misalkan sudah hubungan biologi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Terima kasih ya. Jadi pertanyaannya adalah ketika mereka sudah bercerai tapi dalam urusan administratif ya di Kemenag ya itu belum deal, artinya belum ada ketok palu dari apa? Dari Kemenag. Nah, ini apakah boleh enggak ini mantan istri atau mantan suami ini menikah? Maka tidak masalah, karena hukum asalnya pernikahan itu tidak ada pencatatan di Kemenag. Ya, di zaman Nabi nggak ada pernikahan harus dicatat Kemenag. Memang secara legal dalam administratif kita sebagai warga Indonesia memang harus tercatat, ya, harus tercatat suaminya ini, istrinya ini, bahkan harus ada apa buku KK ya, kartu keluarga, disebutkan kalau mereka nikah anaknya ini seperti itu. Ya, sekalipun belum tercatat, ya, artinya belum sah diketok palu oleh mahkamah, ya, oleh kementerian, ya, setempat. Kalau dalam kacamata syariat mereka telah berpisah, maka sah mereka untuk menikah dengan pasangan yang lain. Ya, sah untuk menikah dengan pasangan yang lain. Namun, nah, biasanya kendalanya juga untuk menikah kembali dengan orang lain itu juga harus tercatat, ya, itu juga harus tercatat, dan diantara salah satu syaratnya juga harus melampirkan surat cerai, surat berpisah. Maka nggak mungkin untuk bisa menikah secara resmi dengan pernikahan yang kedua kalau perceraian yang tadi itu belum mendapatkan legalitas. Kecuali kalau nikahnya diam-diam lagi nih, maka tidak masalah. Secara hukum agama sah, tapi secara hukum di negara ya, secara administratif tidak sah. Karena dinamakan pernikahan yang sah apa di dalam undang-undang? Sepasang suami istri melakukan akad yang tercatat. Nah, itu disebut sah menurut pemerintah itu kalau tercatat. Kalau nggak tercatat ya sekalipun dalam agama memang sah, tapi dalam kacamata kenegaraan tidak sah. Jadi boleh sekalipun belum mendapatkan surat legalitas surat cerai. Kalau sudah selesai masa iddahnya, karena ini syarat mutlak, nggak boleh ditawar-tawar, nggak boleh kurang, boleh lebih, nggak boleh kurang. Wanita yang dicerai suaminya, ya, masa iddahnya salah tata kuru, yaitu 3 kali suci atau 3 kali haid, ya. Itu bagi apa? Masa iddah wanita yang dicerai oleh suaminya. Adapun wanita yang ditinggal mati suaminya, masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Adapun wanita yang ditinggal mati suaminya dan ia dalam kondisi hamil, maka masa iddahnya kapan? Ajaluhunna ayyadhna hamlahunna, sampai ia melahirkan. Wallahu ta'ala. Lagi saya kira cukup ya. Sampun nggih, sudah ngelotok nggih. Ya, sudah belajar fikih nikah, sudah belajar fikih cerai, maka di sini adalah pelajaran berharga dari Allah supaya kita lebih cerdas, lebih bijak di dalam berumah tangga. Mudah-mudahan dengan kita belajar fikih nikah, dengan belajar fikih cerai, maka kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semakin baik hubungan kita dengan pasangan kita masing-masing, sehingga cita-cita kita semuanya bisa terwujud, yaitu bersama di dunia, insya Allah tetap bersama hingga di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini
Mari kita tutup dengan doa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi fil lana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.